Baik, pada siang hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita, yaitu mata kuliah dasar bisnis, pertemuan ketiga. Baik, kita mulai ya. Apakah ada pertanyaan sebelumnya? Apabila ada, kita lanjutkan ya. Oke, baik. Nah, ini yang ketiga, kita akan mulai mata kuliah ini adalah pertumbuhan bisnis dan bentuk-bentuk organisasi. Ya. Nah, ini lanjut. Oke. Nah, ini ada gambar yang kita lihat diri dan orang sedang memperhatikan pertumbuhan dari suatu data. Ya. Oke. Nah, tujuan pembelajaran pada pertemuan ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan mengenai teori pertumbuhan bisnis dan sistem integrasi bisnis dengan pemikiran logis, kritis, dan inovasi serta bermutu. Nah, tentu apakah ada perusahaan yang tidak ingin bertumbuh? Tentu tidak ada. Ya, perusahaan pasti ya tidak menginginkan pertumbuhan bisnis yang sesuai dengan perencanaan bisnis perusahaan dengan berbagai pendekatan ya. Pasti semuanya ingin bertumbuh. Ya. Ini juga ada salah satu mungkin yang kita lihat, ada nanti saya jelaskan, ada pertumbuhan suatu perusahaan. Ini ada corporate milestone ya, suatu perusahaan Garuda Food. Nah, kita lihat ini contoh pertumbuhan bisnis PT Garuda Food. Nah, ini ada mungkin di data yang saya ambil ada corporate milestone dan Garuda ini mulai pada tahun 1979 sampai tahun 2013, jadi sangat panjang juga ya bertumbuh. Jadi pada tahun 1979 misalkan ini memulai bisnis kacang garing, jadi mungkin kacang garing tanpa merek. Cuma biasa saja, kalau kita jualan di warung, orang jualan kacang dibungkus pakai plastik tanpa ada mereknya, ada macam-macamnya ya. Lalu berapa tahun dia mulai menggunakan merek Garuda. Ini setelah 8 tahun untuk produk kacang garing ini toasted paper yang mungkin ya. Lalu tahun 1994 mulai mendirikan PT Niaga Sejahtera sebagai divisi distribusi untuk optimasi penetrasi hingga ke seluruh pelosok Indonesia. Jadi mulai dia punya distribusi supaya kacang Garudanya bisa didistribusikan kepada seluruh daerah. Ya, lalu tahun berikutnya mereka mendirikan kacang katong Garuda, lalu memasuki dunia bisnis. Nah, di sini juga mulai ekspansi ke bisnis jelly dengan merek jelly, kemudian berganti nama Ovi Jelly dan sebagainya. Ini kita lihat mereka bertumbuh dengan sangat bertahap dan dengan sangat cepat ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini salah satu contoh video yang pernah kalian lakukan. Ya, nanti mungkin di akhir video ini saya akan berikan Google Form yang kalian harus isi supaya kalian memang bisa menonton dan memahami dari video ini. Ya, ini ada suatu pertumbuhan pisang Cavendish yang sedang mungkin nomor 2 sekarang di dunia dibanding yang pertama kapas sawit, yang kedua adalah mungkin hortikultura. Ya, baik. Saya akan mulai, kalian dengarkan ya. Ini, nah ini pisang Cavendish. Oh, sayang ini videonya nggak berjalan, mungkin ada suaranya ya. Ini nggak ada suaranya. Ya, nggak apa-apa, nanti saya itukan. Ya, ini lihat bahwa pisang Cavendishnya sedang berjalan di sini, bahwa sedang dipanen. Ini sedang dipanen.
Ya, kita Anda lihat ini, ya. Dan ini mulai mereka dilakukan pemrosesan di sini, ya. Nah, ini mulai di packing, setelah tadi diproses dan dibersihkan, lalu dia di packing, ya. Ini di packing, lalu diberikan suatu cairan mungkin untuk pembersih, ya. Setelah itu mereka masukkan ke dalam, nanti ini setelah di packing, mau dikemas, lalu dimasukkan plastik, dan ini adalah ekspornya pemiliknya, dan mereka bilang bahwa dia bertumbuh sebanyak 2 kali dalam waktu 1 tahun. Jadi sangat cepat sekali dia bertumbuh, ya. Oke. Nah, nanti setelah ini selesai, kita akan hidupkan ini sudah di packing, ya. Ya. Dan nanti saya akan berikan Google Form kepada Anda untuk diisi melalui ketua kelas. Ketua kelasnya tolong dibagikan, ya. Oke. Nah, orientasi pertumbuhan bisnis ada 3. Yang pertama, economic of scale. Ini mengenai produktivitas dan atau kapasitas suatu produk. Jadi dia apakah meningkat bisnisnya, kita lihat produktivitasnya. Mungkin kalau tadi pisang, tadinya mungkin ekspor sekian ton, lalu berikutnya dia bertambah lagi. Ya. Ini produktivitasnya. Atau kapasitasnya nih, semakin banyak yang kita ekspor. Jadi yang kita ekspor semakin banyak, di Lampung mereka, dan ini menjadi contoh juga di tempat Jawa Tengah, Jawa Timur, mungkin Aceh juga yang saya baca, bahwa pisang ini mereka mulai karena permintaan ekspor yang tinggi, sehingga mereka membutuhkan tambahan produksi, dan lahan juga kapasitasnya bertambah, nggak sedikit tapi bertambah banyak sekarang ini. Sehingga itu mereka menyewa lahan petani itu meniru perkembangan pertumbuhan kelapa sawit. Jadi kelapa sawit juga bukan cuma dari pengusaha perusahaan besar, tapi juga dari petani rakyat. Ya, jadi udah mulai. Jadi petani rakyat di Jawa Tengah, Jawa Timur, Aceh itu menanam mulai pisang karpenisi. Ya. Lalu berikutnya ada mulai economy of scope. Ini vertikal or and horizontal integrasi. Jadi dia integrasi baik vertikal maupun horizontal. Jadi mungkin kalau tadi kita lihat mereka cuma kadang-kadang petani cuma menanam, sekarang kalau udah menanam, panen, mereka juga bisa menjualnya langsung perusahaan tersebut, bahkan memprosesnya. Kalau di tanaman cabai, mungkin kalau di cabai mereka bertani, setelah bertani mereka panen ini, dan panennya mereka buat mungkin cabai bubuk dan sebagainya, bikin sambal dan sebagainya, ya. Ini. Dan sehingga terjadi penghematan biaya melalui penyebaran sumber daya, menghasilkan 2 atau lebih produk. Jadi mereka bisa nggak cuma 1 produk, tapi 2-3 produk. Ya seperti kalau udah di perusahaan tadi, misalkan Garuda Food, musimnya mereka juga bukan cuma menghasilkan kacang garing, tapi kacang apa tuh yang putih warnanya apa? Ada yang tahu? Yang berbalut putih apa? Kacang apa? Sukro, kacang atau kacang sukro, itu banyak sekali. Jadi mereka udah mulai yang begitu. Lalu bikin apa lagi? Permennya permen apa? Ting-ting, tahu juga itu. Dan juga enak banget kan? Itu juga ting-ting, itu sampai diekspor ke China. Mereka juga punya pabrik di sana. Ini namanya, ini artinya mereka adalah vertikal atau horizontal integrasi, ya. Jadi mungkin mereka sampai ke vertikal sampai kemana-mana, kalau integrasi mereka memproduksi banyak
produk dari satu barang. Ya. Berikutnya ada bisnis life cycle, inovasi dan atau portofolio perlunya inovasi untuk produk baru. Jadi setiap perusahaan suatu ketika perusahaan akan stagnan dan itu mereka harus membuat produk baru di mana-mana. Coca-Cola udah stagnan, ini saya pernah kasih lihat. Coca-Cola itu udah stagnan. Akhirnya mereka memproduksi apa? Fanta terus Sprite, Presti. Jadi semuanya mereka mulai itu. Ya, Presti karena mereka dulu kena saingan dengan Sosro, makanya mereka bikin PH itu Presti. Ya. Oke, baik kita lanjutkan coba ya. Nah, ini ada sumber. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini sumber pendekatan pertumbuhan bisnis. Yang pertama ada kepemilikan kapital modal, pertumbuhan produk, unit bisnis, lingkup operasi, area pasar dan sebagainya. Dari satu persatu di sini. Lalu ada pertumbuhan kepemilikan modal. Ini ada perorangan. Jadi milik cuma satu orang atau keluarga. Lalu sudah mulai persekutuan. Nanti mungkin di pertemuan berikutnya kita bahas ini lebih mendalam ya. Yang ini adalah partnership, jadi mereka satu orang berteman dengan satu orang, 2 orang, 3 orang, atau satu kelompok. Mereka berpartner. Biasanya juga ada kakak-kakak sekalian, kita lulus ada berdua, bertiga, berempat, bikin produk, bikin perusahaan. Ya bisa, kemarin ada kakak-kakak sekalian produk apa? Teh atau mungkin Serewangi. Jadi Serewangi itu beberapa teman bikin perusahaan. Ya, dan banyak lagi ya. Lalu ada keluarga. Nah, satu keluarga seperti tadi Garuda Food itu dari satu keluarga inti, keluarga besar, dan mereka lama-lama berubah menjadi korporasi. Jadi udah korporasi, artinya mereka sudah mulai korporasi yang terbuka. Karena mulai tahun berapa? 2 tahun lalu Garuda Food sudah mulai jual saham. Jadi kalau mereka sudah mulai jual saham, artinya mereka sudah merupakan perusahaan yang terbuka. Jadi boleh dimiliki oleh siapa saja yang mau membeli sahamnya. Ya, ini yang terbuka itu beda yang dengan tertutup. Yang tertutup dia sudah besar, tapi mereka masih milik satu kelompok atau keluarga tertentu itu boleh. Tapi sudah itunya adalah PT. Ya. Oke, nanti kita bahas mungkin apa jenis-jenis perusahaan di topik yang berikutnya seperti itu. Oke. Nah, ini ada pendekatan produk. Nah, ini ada produk tunggal, ada produk garis, dan ada produk aneka. Ya. Nah, ini mungkin Anda nanti di akhir nggak deh sebagai habis ini mungkin orang bisa menjelaskan 1-2 orang. Nanti saya tanya apa yang dimaksud dengan produk tunggal, produk garis, dan produk aneka dengan melihat gambar-gambar di slide berikut ini. Ya, ini salah. Nah, ini masih ingat rekan ini? Siapa yang tahu? Apa? Apapun makanannya, minumannya. Itu bisa tanya ke anak-anak yang tanya. Ya. Oke, kita lihat. Nah, ini. Ya. Apapun makanannya, minumannya. Ini tekan. Nah, ini dia produk tunggal. Jadi Tekwoto Sosro ininya sekitar Sosro ya kayak ini produknya. Lalu yang kedua ada juga ini yang tahu tekannya mungkin yang ada manis-manisnya. Pasti kalian kalau ingat ya. Nah, mungkin ada yang bisa jawab apa
Iya, benar. Oke, baik. Produk tunggal itu cuma satu jenis saja. Dan pada waktu itu teh botol juga cuma satu. Lalu nanti lama berkembang dia menjadi 2, 3, 4, bahkan 5. Tapi dia masih tetap dalam satu garis. Ya, ini produk tunggal ya. Kalau yang mineral belum ada yang lain, ya. Cuma satu ini saja kan? Ya. Baik, kita lanjutkan yang ini. Nah, ini sekarang sudah mulai berkembang nih. Teh botol sosro nanti kalian bisa lihat di website yang tadi saya kasih. Ini lebih lengkapnya bisa lihat di sini. Ini ada website mereka, ada pertumbuhannya, ada macam-macam ya. Di sana kita bisa lihat ya. Nah, ini mulai dari teh botol, lalu mereka menghitungkan fruity, lalu fruity, Minuman. rasa apa? Banyak. Tadi 2, ini tadi 2 itu fruity. Ya, berikutnya iya, apa yang campurnya? Kalau ada country choice apa? Jus, ini jus. 5, ini semacam SP ini sama teh botol ini sama, mirip-mirip, cuma yang ini sedikit, yang ini banyak. Jadi yang lebih murah tapi lebih banyak. Jadi kalau kita mau minum yang lebih banyak, yang SP saja. Lalu ada, nah ini minuman kalian. Ini dalam segmentasi marketing, ini minuman kalian karena segmennya buat anak muda. Pasti nggak ya? Saya pernah tes. Nah, karena ini minuman anak muda kalian mesti coba lah, ini enak banget. Coba lah, ini buat anak muda. Ini pertama buat bapak-bapak dulu. Oke. Ya, coba. Siapa yang bisa jawab? Apa yang dimaksud dengan produk garis? Satu orang, silakan di. Ya. Produk garis itu adalah sekelompok sekumpulan produk yang memiliki tujuan yang sama dan juga pasar yang sama. Iya. Kelompok ya. Jadi ini apa? Produk apa? Intinya apa ini? Semua sama. Minuman. Ini adalah produk minuman semuanya. Ini garisnya minuman. Ini garis minuman. Ya. Itu dengan produk. Jadi pengembangan teh botol ini minuman. Ya. Ya. Sama juga kalau kalian tahu yang sudah kita pakai apa Lifebuoy itu sabun tangan, lalu sabun cair, lalu sabun banyak apa lagi sampo, lalu sabun cuci tangan. Yang terakhir dia menciptakan sabun untuk cuci piring yang baru. Ya, jadi mereka berkembang terus menerus. Ya, oke, kita lanjut coba yang ini. Nah ini. Nah, lalu ada Garuda Food juga ada OB mungkin ini beverage. Jadi mungkin mereka udah tegaskan minuman. Jadi line of business beverage, jadi minuman. Ya. Oke. Lalu selain itu kita lihat, nah ini kalau dia baik punya aneka produk. Baik produk minuman, makanan, produk minuman. Ya. Kalian bisa lihat. Ya. Kita lanjut. Nah ini pertumbuhan aneka produk. Ya. Nah ini adalah produk minuman contohnya. Ya. Kita lanjut. Nah, jadi kalian sudah bisa tahu nih, tanpa saya kasih definisi kalian sudah bisa mengerti sendiri. Jelas? Jelas ya? Oke, jadi kalian bisa tahu pendekatan produk itu produk tunggal, lalu produk garis dan produk aneka. Jadi ini yang kita harus mengerti supaya nanti kalian tidak menghafal tapi kalian bisa mengerti. Ya? Oke. Nah, ini agak repot. Bisa itunya. Oke. Lalu ada pendekatan lingkup operasi.
Ya, ini nanti di sistem integrasi yang sebelumnya ya kita punya. Ada di sini operasinya ada produksi, ada lingkup ke belakang, ada lingkup ke depan, ada ke samping, ada lingkup ke belakang, ke samping dan ke depan dan semua arah terintegrasi. Banyak perusahaan yang sudah begini. Jadi sebenarnya mereka cuma produksi. Ya tadi cuma produksi saja. Ya kayak Garuda Food, mungkin saya tekan mereka cuma produksi kacang. Tadinya cuma kacang. Lalu mulai ke belakang. Kalau kacang cuma mengharapkan karena pertumbuhannya semakin banyak, mereka kapasitasnya semakin besar, kacangnya nggak cukup. Kalau mereka cuma menghasilkan dari membeli dari petani. Solusinya apa? Solusinya mereka harus tanam sendiri, karena mereka harus tanam sendiri agar kesediaan bentuk tetap ada di lahan. Ya, jadi nggak butuh lagi. Mungkin yang kau pernah saya kasih lihat video pengalengan nanas, ya mereka harus punya lahan yang sekian besar untuk menanam nanas. Kenapa? Karena mereka butuh puluhan ton untuk diproduksi setiap saat di pabrik nggak boleh berhenti. Mereka punya karyawan sampai 3.500 itu di PT Christian Apple di Lampung. Jadi lumayan ya. Jadi nggak bisa lagi mereka itu kan, dan mereka harus benar-benar setiap saat itu manajer yang di lahannya harus memperhatikan, memastikan ada produk setiap ton, setiap hari yang harus dibawa ke pabrik. Ya mungkin nanti saya akan coba kasih lihat juga satu yang dari mungkin ada produk okra, tanaman okra yang sudah diekspor ke Jepang. Ya, baik. Jadi mereka mulai ke belakang. Jadi mereka bukan cuma di pabrik, di sini atau misalnya sistem yang di sini on farm, yang di sini di pabriknya, dan mulai di sini di hulunya mereka itu kan. Jadi mereka mulai kacangnya. Jadi kacangnya harus mereka hasilkan sendiri. Jadi mereka punya pertanian kacang sekarang. Garuda pun sudah mulai masuk ke pertanian. Ya sama seperti kalau kalian pernah lihat Indomie dari Indofood. Indofood itu ya bukan cuma jual mie, di dalam perangkapnya ada apa? Ada cabenya, ada minyaknya. Minyaknya mereka juga itu mereka di plantation kelapa sawit Indofood dan juga di plantation mungkin hortikultura. Mereka menanam cabai, mereka juga menanam kelapa sawit. Ya, baik. Jadi mulai begitu. Lalu ada di lingkup ke depan. Lalu mulai juga ini ada di Garuda Food, mereka membuat distribusi juga tadinya. Nah, jadi mereka punya distribusi NS itu untuk mengantarkan barang-barang hasil produksi kacangnya ke toko-toko. Itu mereka bawa. Jadi bukan cuma kacang yang banyak banget. Ya, ini ke depan udah distribusi ini, pengolahan juga mereka olah juga, dan kalau tadi cuma kacang, sukro, kacang atom, ting, lalu mereka menghasilkan produk-produk yang lain juga. Lalu mereka punya lingkup ke samping dan mulai buka cabang. Nanti kita lihat cabangnya sudah mulai banyak. Bahkan sampai mereka punya cabang di luar negeri, punya di India, mereka punya pabrik di India dan punya pabrik di China dan punya di Amerika. Jadi mereka sudah mulai banyak banget. Ya. Sama kalau kalian lihat saya orang Bekasi, Solaria itu ada di Cikarang. Jadi di Cikarang yang tadinya satu port kecil di Cikarang Mall sampai kemana-mana. Mereka sampai membuka cabang. Sama juga dengan Holland Bakery. Ya kalian punya cabang sampai 50 cabang lebih. Dan kalau yang internasional mungkin McD, ya McD itu 68% pendapatannya dari luar negeri. Bayangkan, jadi mereka untungnya dari luar. Dan kita juga lama-lama mestinya ke sana. Kompetitif kita itu mestinya sampai ke sana. Ya. Lalu ada yang perusahaan juga mungkin untuk ke belakang, ke samping, ke depan dan semua arah ini sudah terintegrasi. Ya. Oke. Baik, kita lanjutkan. Nah ini ada unit bisnis entitasnya apa yang kita lakukan.
kalau ada berdasarkan divisi, berdasarkan unit bisnis, dan ini berdasarkan korporasi. Dan banyak mungkin kalau tadi cuma kecil, kalau kayak menambah besar, kalau ada unit bisnisnya juga bertambah banyak dan korporasi itu mereka lakukan. Ya. Oke. Nah ini tadi pendekatan pasar. Jadi kalau tadinya lokal cuma kota Bogor, ya tadinya mungkin apa? Kota Bogor misalkan misal cuma kota Bogor. Tahu misal toko roti. Ya, cuma kota Bogor. Tadinya cuma toko, lalu lama-lama satu toko, dua toko, tiga toko, empat toko. Tadinya cuma satu toko di situ. Lalu sebelahnya kosong dia beli akhirnya berkembang dan banyak banget sekarang dia punya cabang di Cibinong, mungkin di mana. Jadi kita lihat di sini tadinya dia cuma satu lokal, kemudian dia regional, mungkin bisa Jawa Barat. Ya, Bandung mungkin belum juga, tapi mereka sudah mulai ya. Bandung apa? Apa yang pernah ada di Bandung? Peyem. Ada perusahaan roti. Apa? Kartika Sari, yang terbesar Kartika Sari itu besar banget, ya itu sangat besar. Kalau kita bisa cek nanti dipakai itu besar, lumayan besar, ya. Ini dan itu udah kemana-mana. Ini juga sama, ini juga lokal, juga regional. Kasus kacang Garuda juga sama. Kasus tadi teh botol juga udah kemana-mana. Tadinya mulai Jawa Tengah, kalau mulai domestik seluruh Indonesia, akhirnya sampai ke luar negeri. Ya, ini pendekatannya ada lokal, ini. Oke, ini yang lokal. Ya cuma satu kota. Kalau kita bisa lama-lama berkembang, kita bisa satu Jabodetabek, mungkin bisa seluruh Indonesia dan seluruh mungkin nggak dunia nggak ya beberapa di dunia ini. Ya. Nah, kalau ada pendekatan lain. Lalu pendekatan ada level teknologi. Teknologi juga di dalam teori ekonomi, di mana teknologi ini berguna untuk meningkatkan produktivitas. Jadi misalkan kalau di pertanian kita biasanya kalau nggak pakai traktor, kita 1 hektar kita mencangkul mungkin butuh waktu 7 hari. Tapi dengan pakai traktor kita bisa cuma satu hari, ya, sehingga mungkin produktivitasnya tinggi. Lalu ketika panen, mungkin kalau tidak pakai alat, kita pakai biasa saja, pakai arit, waduh, bisa lama. Pakai mesin bisa cepat. Bahkan ada mesin yang langsung dipanen dan mereka sudah jadi beras, pakai besar banget, ya. Mungkin nanti saya kasih lihat videonya, itu ada. Mereka udah langsung jadi nggak lagi dijemur. Kalau di bawah penggilingan, kalau mungkin udah bawah penggilingan dijemur dulu dan mungkin nanti diproses jadi beras. Ya, ini teknologinya kalau dia semakin tinggi, ya tentu semakin produktivitasnya semakin cepat dan semakin tinggi pula. Ya, ini. Kalau level sumber daya manusia sama juga. Kalau sumber daya manusia juga kita harus meningkatkan ini supaya apa? Supaya makin lama sumber daya manusianya akan semakin baik pengetahuannya, keterampilannya, dan sikapnya juga itu. Karena di Indonesia katanya level pendidikan tinggi baru, saya lihat kemarin baru mencapai cuma 8% di Indonesia, jadi sangat kurang sekali kita. Makanya kita agak tertinggal mungkin di beberapa negara lain. Jadi mungkin ya harus digenjot juga supaya ininya bertambah. Ya, kemampuan level sumber daya manusia bertambah kemampuan. Lalu level sumber daya alam, Indonesia sumber daya alamnya sangat banyak sekali dan kita punya semuanya. Jadi keanekaragaman hayati kita punya dari Sabang sampai Merauke, semuanya kita punya. Makanan kita udah punya dari Sabang sampai Merauke, kita bisa jual makanan kita. Iya, apa? Di Jogja, gudeg Jogja sudah mulai dikalengkan, jadi itu bisa dikirim kemana-mana. Bumbu kita udah sampai kemana-mana.
makanan Padang udah sampai Singapura dijual, ya. Jadi Anda udah bisa jualan sate Padang, lalu makanan Padang itu di luar negeri, ya. Oke. Nah, ini bentuk-bentuk organisasi, ya, yang tadi saya bahas katanya. Ini ada bentuk usaha perorangan. Ini, ya, ini bisnis yang dimiliki dan dijalankan oleh satu orang dan bertanggung jawab atas semua, ya, hutangnya dan juga untungnya, ya. Dan biasanya di kita UMKM kita, petani kita baru taraf begini, tapi mulai menengah sudah mulai banyak sekarang. Jadi di kita semuanya ada, petani kecil ada, petani menengah ada, petani berdasi juga ada. Sekarang sudah mulai ada semua lengkap, ya. Lalu berikut, nah ini ada kelebihannya. Kelebihannya memiliki kebebasan atau kekuasaan pribadi dan lebih mudah dibentuk. Jadi kalau kita perorangan, ya kalau kita punya hobinya di agribisnis, di hidroponik, maka kita menanam hidroponik, tanaman. Nah, kalau kalian sukanya ikan, kalian silakan memelihara ikan. Kalau sukanya kalian beternak ayam, silakan kalian beternak ayam. Rugi nggak suka ayam, pindah lagi ke kambing, karena kambing katanya menguntungkan. Pindah lagi ke sapi perah, sapi pedaging, yang udah canggih. Kalau kalian lihat Cimory dari mana-mana di Cimory, ya kan? Sampai punya yang biasanya kalau udah level tingginya mereka punya pariwisata, hotel dan sebagainya udah mulai bikin. Jadi ke Cimory kalian bisa di sana, kalian bisa sebelah kanan dari sini, ya. Kalau nanti itu dia ada mulai 1, 2, 3, ada 3, 4 Cimory, Cisarua. Ya kan, dari kata Cisarua, Monteng, Diri. Jadi mereka punya banyak. Jadi mulai tadinya sapi perah, kalau sapi pedaging, bikin sosis, bikin bakso, bikin restoran, dan bikin tempat wisata. Jadi sudah semuanya. Tempat wisatanya lumayan bagus katanya, ya. Karena di sana bisa melihat, ya, melihat tadi semuanya apa? Ternak, ada sapinya, ada kambingnya, ada ayamnya, ada itiknya, ya. Jadi itu yang dimaksud dengan yang tadi. Buat saya mereka udah berkembang dengan pesat. Nah, kelemahannya tanggung jawabnya tanpa batas, menanggung semua hutang. Jadi kalau sendiri, maka dia menanggung sendiri semuanya. Untungnya dia sendiri, kalau hutangnya juga sendiri. Jadi kalau hutang ke bank, ya kalau kamu rugi, kamu agungkan rumah, ya rumahnya disita, diambil sama bank. Kalau kamu untung buat kamu sendiri, ya, nih, ya. Tapi biasa kita lebih suka banyak yang begini, ya. Kalau mereka berkembang butuh modal sampai tingkat korporasi nanti. Kalau udah tingkat korporasi, mobil mungkin bukan mobil, ya, yang diagungkan bukan mobil pribadi, yang diagungkan bukan rumah pribadi, tapi bangunan perusahaan. Jadi kalau ada apa-apa yang bertanggung jawab adalah perusahaan. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Kalau ada pertanyaan saya bisa jawab. 1-2 orang, silakan. Ya, ya. Untuk selanjutnya nanti kita akan berikan tugas dalam bentuk praktikumnya, ya. Nanti untuk itu kan kita praktikum pertumbuhan bisnis. Kalian akan mencari perusahaan-perusahaan, mulai dari mungkin 1 produk, 2 produk, 3 produk. Silakan kalian nanti di tempat praktikumnya kita akan lakukan. Ya, ada lagi yang mau ditanya? Cukup? Berarti, ya. Oke, kalau cukup saya ucapkan sekian dulu. Kita ketemu lagi di lain waktu di tempat praktikum. Ya, terima kasih.